Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengurusan jenazah kompetensi dasar 3.7 semester genap di kelas 11. Bagaimana materinya? Berikut penjelasannya dan perhatikan pada PPT berikut. Tema dari materi kita hari ini adalah ketentuan pengurusan jenazah berdasarkan syariat Islam. Adapun untuk kompetensi dasarnya, dapat dilihat bahwa peserta didik diharapkan dapat menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan peserta didik mampu menyajikan prosedur dalam penyelenggaraan jenazah. Baiklah, untuk materinya akan kita bahas seputar tentang kematian dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang yang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan hukum Islam, jika seorang muslim meninggal dunia, maka hukumnya adalah fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan orang yang telah meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya dari persoalan tersebut akan kita uraikan sebagai berikut. Penyebab kematian itu berbeda-beda tergantung dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang penyebabnya karena sakit, ada yang kecelakaan, meninggal saat tua, ada juga yang meninggal baru dilahirkan atau masih dalam kandungan ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat dan murka terhadap umatnya yang mempercepat kematiannya, dengan kata lain bunuh diri, dalam kesakitan dan penderitaan. Perbuatan ini
menunjukkan tidak percaya terhadap takdir Allah. Oke. Uraian dari materi yang pertama adalah memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi, jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf yang ada di tempat itu. Tata cara memandikan jenazah. Berikut beberapa cara memandikan jenazah orang muslim. Yang pertama, perlu diingat, sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya, seperti tempat memandikan itu pada ruangan yang harus tertutup, air secukupnya, sabun, kapur barus dan wangi-wangian, sarung tangan untuk memandikan, serta potongan atau gulungan kain kecil-kecil, kain basahan, handuk, dan lain-lain. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat jenazah utama tidak kelihatan. Lalu, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepalanya. Kemudian, pakailah sarung tangan dan bersihkan kotoran yang ada pada jenazah. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, lalu gosok giginya, serta bersihkan hidungnya, kemudian wudhukan. Memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir itu dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik ataupun menggosokkan anggota tubuhnya. Apabila keluar dari jenazah itu najis setelah dan mengenai badannya, maka wajib dibuang atau dimandikan kembali. Untuk jenazah wanita, rambut yang sedang digulung harus dilepaskan dan dibiarkan menjulur ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan kembali dengan handuk dan digulung kembali. Siramlah seluruh anggota badan dengan dimulai dari sebelah kanan sambil berniat dalam hati. Niatnya adalah nawaitul khusla lihazal mayyiti, itu untuk jenazah laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan, maka diganti dengan nawaitu khusla lihazihil mayyitati. Sebutkan namanya, bin dan bintinya, dan diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kemudian, lanjutkan menyiram ke sebelah kiri. Dibersihkan dengan sabun yang terakhir, bilas dengan kapur barus, dan air jeruk purut, serta air wangi-wangian. Dan terakhir, wudhukan jenazah dengan membaca niat nawaitul wudu'a lihazal mayyiti kalau dia laki-laki, sedangkan diganti lihazihil mayyitati kalau jenazahnya perempuan. Sebut nama, bin dan bintinya, dan ditutup dengan lillahi ta'ala. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol.
Lalu materi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Ijma' para ulama tentang hukum mengkafani mayit itu adalah fardu kifayah. Kadar wajib kafannya ini terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu minimal kain kafan yang wajib itu adalah yang menutupi aurat jenazah. Yang kedua, pendapat kedua, minimal kain kafan adalah satu helai kain yang menutupi seluruh badan dari jenazah. Sedangkan yang disunahkan dalam kain kafan adalah jumlahnya. Kalau laki-laki minimal 3 helai dan perempuan 5 helai. Dan warnanya harus berwarna putih. Tata cara mengafani dan cara memotong kain kafan akan dijelaskan secara terperinci pada pertemuan berikutnya. Materi ketiga yaitu untuk alat-alat mengkafani jenazah, yaitu perlunya kain kafan lebih kurang 12 meter, kapas secukupnya, kapur barus yang telah dihaluskan, kayu cendana juga yang telah dihaluskan, sisir untuk menyisir rambut, serta tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Materi selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, cukup dikerjakan oleh sebagian orang saja. Dan sebagian yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tetapi apabila sampai terlantar tidak ada yang menyolatkan sama sekali, maka semua orang yang ada di sekitar jenazah itu akan berdosa. Untuk sholat jenazah dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Syarat sahnya jenazah telah dimandikan dan dikafani, lalu jenazah dihadapkan kiblat dan berada di hadapan orang yang untuk menyolatkannya. Posisi imam untuk jenazah laki-laki itu berdiri searah lurus dengan arah kepala atau searah dengan dada bagian atas. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam berdiri searah lurus dengan lambung atau pertengahan jenazah. Adapun tata cara melakukan sholat jenazah itu termasuk dari rukun sholat jenazah. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu akan dibaca pada saat takbir pertama. Ya, tata cara sholat jenazah itu niat akan dibaca pada takbir pertama, yaitu usolli ala hazal mayyiti. Itu untuk laki-laki, untuk perempuan hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ta'awuz, lalu dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Untuk takbir kedua itu adalah membaca sholawat. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk takbir ketiga itu adalah doa jenazah. Bacaannya adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi
wa'fu anhu wa aqrim nuzulahu wa wisi' madkhalah. Dilanjutkan dengan takbir keempat, yaitu membaca doa. Bacaannya, Allahumma la tahrim najrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ditutup dengan salam kanan dan salam kiri. Untuk menguburkan jenazah, materi yang selanjutnya. Ukuran panjang dan lebar kubur serta kedalaman liang kubur itu adalah sebagai berikut. Panjang liang kubur adalah panjangnya jenazah yang akan dikubur lalu ditambah 1 jengkal. Kedalaman liang kubur itu kurang lebih 150 cm atau lebih sempurna lagi adalah 2 meter kedalamannya. Dan lebarnya itu lebih kurang 80 cm. Cara memasukkan jenazah, hendaklah jenazah dimasukkan mendahului bagian kakinya dan posisinya miring membujur ke utara, serta wajahnya menghadap kiblat dengan diberi ganjal gumpalan tanah berjumlah ganjil agar tidak terbalik. Pada saat memasukkan jenazah, hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bagi mayat perempuan, kita menguburkannya disunahkan ditutup dengan tirai. Yang memasukkannya ke dalam kubur hendaklah adalah muhrimnya. Melepaskan tali pengikat kafan. Nah, ini tali pengikatnya dibuka. Kemudian pipi yang sebelah kanan ditempelkan ke tanah. Dibuat 3 gumpalan tanah untuk diletakkan di bagian kepala dan bagian badan. Kemudian diazankan, tetapi tidak ada bacaan hayya 'alas sholah. Lalu terakhir ditutup dengan papan dan ditimbun dengan tanah sampai setinggi sejengkal dari permukaan tanah. Kemudian diberi tanda 2 batu nisan untuk mempermudah bagi keluarga saat berziarah ke kuburannya. Lalu untuk takziah dan ziarah kubur itu adalah sebagai berkunjung kepada meninggal dunia, ya, hukumnya adalah sunnah. Begitu juga dengan adab ziarah, ya. Kalau kita berziarah harus diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berpakaianlah sopan dan menutup aurat. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Tidak boleh menginjak-injak, duduk di atas makam, tidak boleh meludah, buang air kecil ataupun buang sampah di atas makam. Dan satu hal lagi, tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Baiklah. Nah, tadi telah saya jelaskan sedikit materi pengurusan jenazah. Baik dari mulai memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.